desa terhadap layanan kesehatan. Kondisi di desa ya mungkin yang pelosok lah, ya mungkin contoh saja termasuk di desa saya itu jarak tempat untuk layanan kesehatan agak jauh. Yang dekat kalau puskesmas dekat pun ada sekitar 3 kilo, itu pun fasilitasnya kurang memadai. Akhirnya Pustu itu programnya dari ya ini akses yang penyakit struktur kronis itu lah. Akhirnya dengan jarak itu muncullah program pengadaan mobil siaga. Di situ jelas. Jadi dari pemetaan sosial itu kita bisa melihat, harusnya kita bisa melihat mana yang stunting, mana yang ibu hamil, mana yang resti, mana yang kek, mana yang kurang gizi, itu ditandai dengan membuat namanya apa Pak, itu penanda peta itu jadi ada simbol atau keterangannya. Nah itu kan ada simbol atau keterangannya itu. Misalkan ibu hamil dari Lentung sini gitu. Rumahnya adalah nanti rumahnya itu juga ada penandaan peta sehingga kita bisa jelas melihat. Awasan segala ya no. Jadi ada misalkan tempat fasilitas umum kita gambar, misalnya kalau masjid ya ada bibliotika atau gereja salib dan lain sebagainya. Itu kita bisa jelas melihat pemetaan sosial itu sebenarnya kita bisa jelas manakala kita pada waktu pemetaan itu kita membuat tanda-tanda yang kita sepakati untuk pertandaan apa yang menjadi permasalahan atau yang menjadi fasilitas umum. Jadi metodenya mungkin kita bisa transek, namanya transek itu kita jalan, tim jalan langsung menandai, itu namanya transek ya. Perkotaan alumni sudah. Jadi gitu. Jadi pemetaan sosial itu sebenarnya bisa mewakili apa yang menjadi gambaran, sehingga kita bisa melihat dengan jelas apa potensi, apa permasalahan yang ada di wilayah kita, dengan catatan kita dalam membuat peta itu membuat tanda-tanda yang khusus, yang spesifik gitu untuk kritisi. Mungkin ada tambahan Mbak Vivi? Oh enggak, jawabnya nanti nggak pokok. Pertanyaan Mbak Vivi, saya panggil dulu Mbak Vivi. Mbak Vivi ya. Ngomong loh Mbak. Kami keren nih. Oh enggak. Ini. Langsung diparani. Ini seperti ini ya. Coba buka. Langsung diperawat sekali. Mana siapa itu ya? Hati-hati gimana? Perawat dia. Semua. Berarti kan udah jadi bikin lagi. Bagus mas, saya rasa. Terima kasih. Ini saya mau menambahkan materi ya. Jadi peran sosial itu seperti yang sudah pernah kita laksanakan itu di peran sosial itu sudah melaksanakan kemiskinan itu kan juga tadi ya. Mungkin kesulitan nanti data cukup lengkap untuk perencanaan selanjutnya. Kalau bermusim ini yang memang untuk saat ini kan memang tidak bisa diprediksi juga ya, karena musim sering bahkan tidak menentu ya, apalagi yang dalam yang terjadi saat ini kan musim kemarau. Musim lagi. Saya rasa ini sudah bagus Pak. Bagus ya. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih Mas Heri. Kepala Masya nggak bisa buka, oke. Jadi berkaitan dengan peta
sosial di sini memang sebenarnya untuk dalam tidak bisa dibatasi jelas. Ini ketika di sini pendataannya hanya di atas meja. Ketika berdata di atas meja, sehingga di sini tidak bisa terbatas secara jelas. Sama sepertinya ketika perencanaan itu tidak bisa satu kali jalan selesai tidak bisa. Tetapi perencanaan tersebut harus ada yang namanya survei lapangan, artinya identifikasi lapangan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan apa yang akan di data tersebut. Jika berkaitan dengan stunting, maka itu bisa memfungsikan daripada ada kesehatan. Sehingga nanti di sini untuk peran sosial berkaitan dengan stunting akan terbatas sangat jelas. Untuk tanda-tanda tadi memang sangat diperlukan. Ini sekali lagi, jadi dalam peran sosial di sini dalam penentuan tersebut kita tidak bisa dilaksanakan hanya sekedar di atas meja. Jika itu hanya dilakukan, maka yang terjadi ini kekurangan kita. Jadi selama ini ketika kita mendampingi USDES itu hanya yang USDES usulan, kemudian besok disusun langsung survei berapa. Sehingga di sini tidak akan terbatas jelas. Beda jika ada yang USDES masukan melalui dari lembaga tadi, kemudian dituliskan dalam peran sosial di sini ada tindak lanjut lembaga itu mendatangi teman-teman yang diusulkan tadi, sehingga di sini untuk kekurangan dari peran sosial yang menunjukkan keterangan tidak usah dibaca secara jelas ini akan tidak akan tertulis. Makanya metode untuk pemetaan sosial itu sebenarnya transaksional. Kita jalan sambil mengamati yang mau kita petakan, baik itu stunting, baik itu kantong-kantong kemiskinan, apapun ya, apapun ya. Jadi potensi dan permasalahan itu kita harus melihat muter desa. Itu memang pemetaan sosial itu harus seperti itu. Metodenya harus transek, kita jalan bareng tim gitu. Terima kasih Mas Heri atas masukan dan sampaiannya. Belum. Siapa? Tadi Mas Joko baru bilang, saya suruh ganti. Siap. Harus ada sedikit penegasan kaitannya dengan peta sosial dan transek. Ini sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang berbeda. Dari lari. Jadi kalau peta sosial memang kelemahannya kan harus diminta tolong orang, keterbatasan juga. Dia menggambarkan dengan apa itu batas-batas desa, kemudian tadi simbol-simbol ya Mas. Sehingga mesti ada sesuatu yang akan terlewati atau tidak terakomodir dalam gambar nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu melibatkan media. Kalau zaman dulu malah pakai tanah ya, kita dikumpulkan waktu simulasi pakai tanah karena nggak ada kertas besar, pakai tanah. Nah, itu kan udah terhapus di tanah itu. Pencitraan juga kita dengan kemudian ketika pakai media kertas pun kita kan kerepotan juga bawa kertas itu, gitu, karena mungkin harus butuh kertas besar. Kecuali memang daerahnya kecil, ya, gitu. Beda yang disampaikan Mas Okta tadi menyampaikan transek. Kalau transek itu memang benar yang dikatakan Mas Okta. Kita itu jalan dari satu titik menuju titik yang mau kita tuju. Katakanlah pemetaan sosial nanti kan kita bagi per dusun, katakanlah ya. Satu desa ada berapa dusun, kita potongannya juga jelas. Kita melakukan transek dari dusun A dulu, kita jalan. Oh, ketemunya ada jembatan. Jembatannya kenapa rusak? Jalan lagi. Oh, ini berpotensi longsor ini. Kemungkinan ini harusnya ini dibangun alat seperti itu kan. Jalan lagi itu banyak yang kecil kok. Usia sekolah belum sekolah, ada apa ini? Seperti itu kan. Beli. Gimana? Beli. Mas Hasan itu. Ya. Padahal ada sekolah, kenapa kok nggak pada sekolah? Oh, ternyata setelah kita kaji, kita diskusi dengan beberapa tokoh mungkin dari guru PAUD atau guru TK itu, karena APE atau fasilitas sarana prasarana sekolah sangat terbatas pada pergi ke tempat lain, atau juga sebaliknya nggak ada gurunya, ada fasilitasnya nggak ada gurunya. Kemudian jalan lagi dan terus seperti itu ya. Jadi itu bedanya transek Mas ya. Jadi memang yang dengan sampaikan tadi ketika dimasukkan di metode untuk pemetaan bisa, tapi yang mau saya garis bawahi kawan-kawan, beda antara pemetaan sekolah, pemetaan sosial atau sketsa desa itu dengan transek, gitu ya. Kalau transek itu memang kita jalan, nggak perlu peta.
Kalau kita biasanya kalau kita transaksi bawa irisan pertama itu ya. Ya, ini karena saya pernah dikoreksi ini waktu di Jakarta. Karena saya berani ngomong, bahwa itu memang bagus. Karena waktu itu kan metode kita bisa dengan PRA, dengan RNA kan. Kalau ini kan dengan 3, minimal 3 nih ya. Sebenarnya bisa dengan apa itu ikan itu kan, tulang ikan juga bisa dengan bahasanya banyak ranting-ranting itu. Nah waktu itu tak sampaikan kita ini pos pelataran saya. Kita setelah pengesahan bisa mengambil juga. Oh nggak bisa mas, itu sesuatu yang beda. Waktu itu diambilkan banyak orang. Kalah. Memang beda. Memang saya tahu beda. Maksud saya setelah itu dikuatkan dan transaksi, tapi tetap kalah. Ya masukan bagus diterima aja. Gitu ya. Oke. Matur suwun. Ya. Jadi Tapi yang punya gawe batal. Terima kasih Mas. Saya nambahi kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Ada? Cukup? cukup. Iya. Kelompok lain ada? Cukup ya. Kasih kelompok 2. Terus Oke, terima kasih atas tanggapan dan masukan yang luar biasa. Jadi sehingga dalam hal ini bisa menambah teman-teman kembali bagi teman-teman atau kita sendiri berkaitan dengan apa itu namanya bahasa sosial di sini yang dimana justru baik terapi sehingga benar itu dikatakan benar yang mana. Terima kasih dari kami kelompok kami di kelompok 2. Mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Yang pertama tahapan pertama pendataan unsur desa dari RT RW, PKK, KPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, KPM, kader posyandu, kesehatan, ini BPD, LKMD ini kategori lembaga ya. Oke, untuk peran fungsinya pendataan yaitu menetapkan usulan-usulan dan masukan dari setiap unsur. Jadi masyarakat itu dari mungkin RT pasti mengusulkan pembangunan maupun program yang ada di adanya masing-masing. Yang untuk PKK yaitu program PKK-nya. Untuk KPMD Petoga ya tentang ormasnya sendiri. Oke, yang lanjut yang kedua untuk tahapan perencanaan unsurnya tetap sama. Untuk peran fungsinya yaitu melakukan musdes yang telah data yang sudah pendataan kemarin yang sudah ditetapkan itu kemarin. Untuk yang ketiga pelaksanaan unsurnya sama. Untuk peran fungsinya sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Untuk tahap keempat yaitu pertanggungjawaban unsurnya sama. Untuk peran fungsinya ikut memonef untuk mengawasi tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu yang kelompok 1 bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentarnya nggak usah lah. Nyanggamu sebelah di. Mangkat keri yang kritisi. Kurang ngerti ki mau iki. Buah gitu. Lanjut. Jadi berkaitan ini berkaitan dengan perencanaan di desa, memang unsur desanya itu ada beberapa lembaga-lembaga mulai dari adanya tokoh masyarakat atau dari RT RW sampai ke pemerintah desa dan BPD. Nah kemudian memang saat ini yang sudah kita laksanakan adalah semua lembaga-lembaga itu dilibatkan. Tetapi kita kembali lagi dan kita tahu bahwasanya ketika sudah masuk pada musyawarah, ya seperti tengok-tengok, biasanya seperti itu. Karena yang terjadi itu bahwa
agenda-agenda usulan baik itu ada RT RW, ada PKK, ada LPMD dan seterusnya. Di situ adalah merupakan kegiatan tahunan. Nah, tetapi yang di sini yang perlu kita bersama bahwasanya keterwakilan dari masyarakat miskin atau dari kaum marginal itu jarang sekali dilibatkan. Ini merupakan PR kita bersama bahwasanya bagaimana kita memasukkan dalam perencanaan ini melibatkan dari kaum marginal atau masyarakat miskin. Itu memang sampai saat ini itu masih terkesampingkan. Nah, monggo nanti ini apakah bisa dimasukkan dalam unsur desanya itu, apakah warga atau kaum marginal dan termasuk masyarakat miskin itu sudah terwakili dalam tokoh masyarakat atau dalam tokoh yang lain. Ya, ini kan pas prediksi ya. Iya. Jadi unsur desanya itu sudah ada semuanya. Ya. Tetapi yang Ini enggak, saya jawab Mas ya. Yeah. Ini salah satu RW PKK itu ada disabilitasnya. Maksudnya itu sekaligus mewakili. Loh, makanya tak kok tak jelas yang ngono kok. Loh kakak kok. Ya saya jawab sih. Lah kan enggak protes. Sekarang saya tanya lagi, semua kegiatan itu semua apakah dianggarkan dari apa saja? Otomatis kan semua itu tetap ada anggaran semua, yaitu dianggarkan di mana saja. Nah, untuk penganggaran itu nanti pada saat musbis. Jadi gini, usulan ini tetap didata semua, akan tetapi untuk mengantisipasi tentang anggaran, makanya ada proses pembangunan yang bersifat prioritas. Oh, ini prioritas tidak, prioritas. Jagani anggaran itu tidak mencukupi dengan adanya program prioritas yang akan dilakukan. Ya, anggarannya pasti dari PADES, dari ADD, dari DD, dari Banku, Mas, ada banyak itulah. Apalagi tak jawab Mas, saya sanggup. Ya, takut daripada tersesat. Terus semua rapat dan sebagainya itu tadi biasanya itu yang hadir itu ada berapa orang? Masalahnya itu semua data kok tapi orang tidak ada. Ada. Makanya ini gini, adanya musdus. Jadi perwakilan setiap RT itu dirapatkan dulu di RT-nya masing-masing. Di PKK itu pun dirapatkan di PKK. Nah, untuk tahap selanjutnya di Muses mungkin tidak semuanya perwakilan, contoh RT RW sawargane sing mewakili RT RW maupun kadang RT dan sekretaris bendara. PKK itu pun perwakilan dari ketua, sekretaris bendara, perwakilan semua pada saat musdes. Kalau musdus itu hadir semua. Apakah ada undangannya? Ada. Nah, percaya tak print. Nah, aku lurah bukan damping. Aku dewe mendamping tunda kok. Nah, itu semua apakah nanti diberi uang saku? Ya cepatnya loh. Ya, jika PADES-nya kita banyak dan untuk memenuhi tetap ada snack. Nak rapatin tubuh yo no makan, ya kan? Oh, nah pendamping tetap kopi benar. Ya mas aku pasti nak emang PAD-nya kadang ya besar. Kalau PAD-nya kecil kadang tidak ada. Mungkin hanya snack lah. Ya, oke lanjut. Wis tak cantum iki mau tak sebut iklan iki. Cek. Oke. Ini Mas, mengkritisi terkait dengan topik kita ya. Jadi di pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban tadi unsurnya sama semua. Bagi kok kalau ada orang mungkin Mas, karena pendataan itu kan dibuat objek, benar apa kan? Ya, nah itu kok masuk semua. Ini pendataan itu, ini maksudnya gini, pendataan itu melibatkan. Ini Bisa saya jawab dulu, Nah, jadi harusnya pendataankan unsur desanya itu kan pokja. Misalnya seperti itu, ini kritisi ya, ini kritisi. Jadi kita diskusi. Nah kalau itu semua dicatat menurut itu, jadi cepat beri loh. Harusnya dipilah-pilah juga. Nggak mungkin juga tokoh agama di pendataan kan yo banyak ibu pendata kan juga mungkin. Ada sambungan kan gitu. Ya mungkin kritisinya untuk masing-masing tahapan itu
itu juga unsur desanya juga tidak semua masuk juga, karena harus juga dipilah-pilah. Satu terkait efisiensi dan efektivitasnya pendataan. Karena pendataan jika tidak efektif juga data itu tidak tersaji. Contoh SDGs ya. SDGs itu kan mungkin di Demak kita belum ada 100%. Ada enggak? Belum ada. Hah? Belum ada. Ayo enggak ada. Mungkin tidak ada karena di Demak ada. Ada Mas, di sana 100% loh. 100% di sana kan bisa dicek. Semua Ya. questionnaire. Iya. Iya. Cek 90. aja. Udah kan kita cek kan nomor. Jadi terkait pendataan itu memang seharusnya kan penting, tapi pada waktu proses itu tidak terjadi efisiensi pendataan dan efektivitas. Mungkin karena pokjanya ya tadi asal dicomot sehingga banyak dimasukin bento sangu kan gitu. Banyak kalau data turut-turut ya nggak mungkin kan. Ya, jadi kritisi dari kami terkait tahapan-tahapan itu juga memperhatikan efisiensi dan efektivitas personel yang kita masukkan terkait dengan peran dan fungsinya, sehingga kegiatan tahapan-tahapan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ya pendataan kemarin Cukup tunggu lah. Soal pertanyaan ngomong. Jadi pendataan ini kritisi sama kita diskusi. Ya, iya juga ya. Berarti kita apa itu efisiensi waktu program ini kan setiap tahun dilakukan. Ya mungkin untuk awal 1 tahun 2 tahun 3 tahun angel. Sampai 4 tahun ya. Iya, maksudnya gitu. Tapi ini kan setiap tahun dilakukan. Jadi bisa diantisipasi. Contoh saja. Ini memang ada salah satu desa dampingan saya yang memang jujur terbuka. Karena sudah ditentukan. Contoh kesepakatan di RT. Sehingga ini sebelum bilang terus kamu pakai baru pakai karena ini. Oke, sebab tadi pun di blok iki dulu karena itu dengan segede bermasalah kok itu kombi liwat atau liwat. Nah, jadi semua kelompok sudah dibiasakan untuk setiap tahun itu punya data usulan. Jadi nak kelompok tidak harus rawat dari sekali sudah lagi. Sekali dulu, tinggal untuk pelajar. Itu nak sing ngomong ambil lamis. Oh, ini ngomong A, besok A, plus A, ini ngomong itu jojo wae. Lo nyok, orang lebar, bukan ngomong proka, ambil orang lebar. Jadi terkait dengan peraturan menteri desa yang itu kan tahapannya itu ya, itu berbasis data dulu. Kalau kita usulan-usulan itu berbasis usulan. Harusnya kan berbasis data kita sinkronkan dengan usulan kan gitu, idealnya kan gitu ya. Cuma datanya belum tersaji, akhirnya ya usulan yang berperan. Dan kita mengacu pada pendataan yang lain dalam arti ada IDF. Itu kan juga ada rekomendasi bisa kita sinkronkan. Yang kedua juga kita mengacu data pendataan P3KE. Sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ada ngerti ya? Jadi P3KE itu kan data dari teman-teman kita di TKSK itu kita sinkronkan untuk data terkait penanganan kemiskinan. Jadi di rumah itu kan wajib BLT KPM-nya itu masuk data P3KE kan. Jadi memang kita walaupun tidak murni berbasis data, tetapi kita sudah setidaknya mempergunakan data-data yang ada untuk tahap pendataan dan untuk perencanaan. Kita ini sudah guru, sudah alami apa gitu. Tapi ya intinya gini, tetap sebagai apapun sistem, nah dibeli awal itu kan orang pasti. Ya itu kemudiannya kan kemarin sih tapi itu ya bisa itu kemarin saja lah. Tapi kalau diterus-teruskan, ya harus berubah negara sistem apa berubah. Ya gitu aja. Kita yuk saat ini tetap mengenai LRT tetap mengambil. Terima kasih. Masih
Yang kedua terkait RKP, materi verifikasi. RKP merupakan rencana tahunan dari RPJM atau penjabaran dari RPJM, sehingga RPJM itu 6 tahun, RKP itu 1 tahun per 1 tahunnya. Titik kritisnya, RKP desa kadangkala melenceng dari RPJM desa. Yang kedua, RKP desa belum tersusun RAB, sehingga keterangannya karena kepala desa kita atau petinggi, kalau di Jepara ya petinggi atau kepala desa itu terkait dengan janji-janji politiknya, sehingga kadang-kala kegiatan itu melenceng dari RPJM. Yang ketiga, terkait pelaksanaan pembangunan atau tahapan yang ketiga, kita mengambil sampling dokumen pengadaan barang dan jasa. Materi verifikasinya survei harga, dokumen penawaran. Kadang-kala titik kritisnya harga tidak sesuai dengan standar kabupaten, karena di kabupaten itu punya standar harga ya, tertuang dalam Pergub. Terus dokumen pengadaan barang jasa seringkali tidak dibuat, kadang dibuat tapi tidak lengkap. Jadi itu mohon untuk kita semua untuk mengingat bahwa yang 200 juta lebih ya yang pengadaan barang jasa. Ya Pak Bibi, ya betul ya, yang 200 juta lebih itu kan harus ada pengadaan barang dan jasa. Nah itu seringkali desa-desa itu melupakan dokumen-dokumen itu dibuat, sehingga pada saat ada monitoring dari inspektorat kelabakan. Titik kritisnya itu tadi dokumen tidak dibuat. Keterangannya kita harus mengacu ke peraturan bupatinya. Ada peraturan bupati berapa itu lupa ya. Jadi di sana sudah ada dokumen-dokumen yang harus ada pada saat pengadaan barang dan jasa. Itu terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Yang keempat terkait dengan pertanggungjawaban, kita mengambil sampling untuk LPJ, laporan pertanggungjawaban. Materi verifikasi LPJ beserta kelengkapannya. Titik kritisnya, kelengkapan LPJ tidak diperhatikan, jadi tidak lengkap. Terus keterangannya mengacu checklist pemeriksaan. Nah di Demak, di kita kemarin sudah ada sosialisasi dari inspektorat. Artinya kalau mungkin diundang atau tidak ya, yang sosialisasi gelas dewa, gak diundang ya. Dan itu memang kita tidak diundang sebenarnya. Jadi memang itu sosialisasinya yang diundang itu kepala desa, BPD dan sekretaris desa. Namun kami digajah diminta kecamatan untuk hadir. Ya walaupun kita hadir ya tidak undangan, tetapi kita juga mengikuti. Nah dari inspektorat itu sudah membuat buku saku. Buku saku itu mencantumkan setiap kegiatan yang kelengkapannya untuk LPJ-nya. Jadi misalnya kegiatan pelatihan itu kelengkapannya teknisnya ini ada berapa, 5 atau berapa. Kegiatan fisik harus ada ini. Jadi semua contoh kegiatan sudah ada di sana. Nanti teman-teman bisa melihat itu lebih enak. Manakala teknis itu sudah komplit, inspektorat hadir ya tidak masalah kan. Nah itu bisa menjadi pegangan kita. Itu namanya buku apa tadi? Bukunya kecil. Kita nggak dapat, cuma desa semua dapat. Ya pastinya bisa melihat itu. Itu terkait dengan hasil diskusi verifikasi dokumen pembangunan desa. Mungkin ada masukan kritikan dari rekan-rekan? Gak ada ya? Kelompok dulu mas, kelompok dulu ya, kelompok mana ini? Agus. Kelompok 1. Kelompok mana? Terima kasih kalau udah ada kritikan. Ikan sempat, ikan gabus. Mas Esa. Terima kasih. Sampai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karena tadi ada pesanan kepala.
sehingga apa yang ada di RPJMdes itu telah diabaikan seperti itu. Nah, yang perlu kami sampaikan dan perlu kita bahas adalah perlu kita sampaikan kepada pemerintah desa atau kepala desa, sebetulnya apa yang menjadi program-program Pak Kades ketika itu Pak Kades itu kan ketika ditetapkan sebagai kepala desa dan 3 bulan dia itu adalah maksimal, itu kan memiliki kewajiban yang pertama adalah menyusun RPJMdes, sehingga apa yang menjadi program-program terus iming-iming yang disampaikan kepada masyarakat tentunya adalah bisa dimasukkan di dalam RPJMdes tersebut, sehingga ketika kita nanti menyusun RKPDes, tim itu bisa mengevaluasi kira-kira apa yang menjadi usulan, apakah ada di dokumen RPJMdes tersebut, begitu. Mau menjawab dari yang disampaikan Mas Reza tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Oktah ini. Dokumen RKP memang sering terjadi seperti itu karena ini pada masa saat ini memang pergantian khususnya pergantian kepala desa ini. Itu kan pelantikannya kemarin bulan November. Itu kegiatan di 2023 masih mengacu RPJMdes yang kemarin pada saat kemarin. Nah sebelumnya kebanyakan realitanya itu pada saat dilantik seketika pada saat itu rata-rata dirubah semua. Nah, inilah terjadi tidak sinkron antara RPJMdes. Itu Mas Ustaz. Itu ya. Dijelaskan Mas. Ya, monggo untuk menambahkan. Silakan. Monggo. Jadi kan di situ ada tadi dilengkapi bahwa itu terjadi ketika ada peralihan. Kalau tadi tidak ada keterangan, kita anggap itu secara umum utuh. Itu. Ya memang benar. Kalau ketika peralihan ganti kades, ya memang ganti visi misinya seluruhnya itu jelas strong. Cuman tadi kan maksudnya kritisinya itu di situ ditambahi misalkan itu nanti terkait perubahan tidak sesuai karena ada janji itu ketika ada transisi ke kades lama ke kades lama ke kades baru. Seperti itu yang disampaikan Mas Reza juga benar karena ketika Pak Lurah gawe RPJMD sesuai visi misiku kan gitu. Jadi tadi yang belum ditangkap adalah ketika itu terjadi transisi dari kades lama ke kades baru, masalahnya kan di situ, intinya kan gitu. Terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Sebenarnya nggak ada salah, benar semua. Orang ini lah ya. Jadi ini benar. Tadi Mas Desa juga benar, Mas Safi benar, Mas Zedar benar. Benar semua. Jadi memang benar semua. Kadang-kadang yang salah itu yang tim penyusunnya. Ya mungkin kita mungkin diskusi ya. Tim penyusunnya itu kadang-kala kan lurah sangat pasang bobohan kan gitu. Akhirnya segera cari dewi, akhirnya tim itu tidak berjalan ya. Makanya kadang-kadang kita melupakan bahwa tim penyusun itu perannya penting. Namun yang terjadi itu hanya timnya harus semuanya benar ini. Jadi Menso itu tadi sudah dibicarakan di awal ada satu yang berperan untuk semua multitasking. Jadi itu tim penyusun itu kadang-kala tahapan-tahapan dalam tim itu juga terlewatkan sehingga akhirnya dokumen yang dihasilkan itu ya itu. Jadi lurah pasang bobohan pada timnya pasang bobohan yang cari akhirnya gawe. Akhirnya lurah sakit tanda tangan 3 bulan RPJ harus jadi. Kadang-kala di tempat kita ada yang setahun ya. Ada jadi kan lebih ya. Jadi gitu. Mungkin ada lagi yang lain teman-teman
yang memberi masukan atau kritisi. Tadi disampaikan sama Mas Ferry bahwasanya pengadaan barang jasa itu kalau di atas 200 juta ada PPJ-nya. Jadi kalau yang di bawah 200 tidak ada. Oke, seperti itu ya. Dokumen penawaran langsung penunjukan. Oh iya, beda itu di Pergub berapa teman-teman? Iya, Mas. Jadi pernyataan tadi yang dengan sampaikan Mas Iya. Iqbal berarti tidak pas ya. Itu nanti Mas, untuk dokumen pengadaan barang jasa itu terdapat di Pergub nomor 18 gitu. Itu menyatakan bahwa nilai 0 sampai 10 juta itu langsung berujuk langsung, kemudian 10 juta sampai 200 baru ada pengadaan barang jasa minimal dokumen penawaran 2 toko, kemudian yang 200 ke atas itu ya, itu Mas, itu gitu. Oke, kalau maksudnya jelas. Jadi Pergub pengadaan barang dan jasanya kita baca. Jadi di sana ada rate-nya ya. Jadi tidak ada yang salah. Sebenarnya ya benar pertanyaannya. Jadi di kelas ini tidak ada yang salah, ini benar kabeh. Jadi Pergubnya tadi 18 ya Pak. Itu pengadaan barang dan jasa itu kita kembali ada rate-nya. Ini sudah disebutkan. Ada lagi? Cukup. Oh, Awas-awas. Arkusuk awas-awas. Ya, terima kasih. Ya mungkin tidak ini saya bicara realita. Ya, kepadatan kemiskinan. Di situ kan disampaikan disinkronisasi dengan TSA ya, data dinas sosial. Sedangkan kita tahu dinas sosial dapat data itu apakah turun lapangan. Banyak indikator kemiskinan itu dilanggar sendiri oleh pendata, oleh dari desa pendata sendiri. Tidak oknum, mayoritas tidak oknum. Kita ini aja. Apakah tahu indikator kemiskinan sebenarnya bagaimana? Datanya, indikator kemiskinan apa saja? Datanya maksudnya, makanya saya tanya. Iya, makanya itu oknum, tidak oknum banyak. Contoh, saya pernah mengkritisi di dinas sosial tentang bantuan yang memang yang miskin beneran. Contoh, satu tidak punya oknum sebenarnya ini takkan dulu terkait saya bilang oknum. Sebenarnya pendataan itu kan sudah ada aturan mainnya kan. Karena terjadi seperti itu oknum atau aturan mainnya. Ya kan? Itu kan oknum, kebanyakan. Tidak oknum. Oknum itu bisa satu, bisa banyak loh Mas. Tapi kalau sistemnya tidak mungkin Sistemnya juga saya pernah kritisi, ternyata tidak bisa jawab. Contoh saja, penerima RTH maupun yang itu kan harus tanah pribadi. Justru yang dapat adalah itu justru orang yang di bantaran sungai yang tidak punya tanah. Kenapa yang orang yang punya tanah dapat, yang tidak punya tanah dapat? Miskin mana orang yang punya tanah dan tidak? Itu kan bukan aturan mainnya. Tadi indikator kemiskinan satu nggak punya listrik, juga tidak punya rumah. Iya kan? Ini saya ambil dua dulu dengan melebar-lebar. Nggak punya listrik, nggak punya rumah. Sedangkan bantuan rata-rata itu punya rumah, punya tanah, punya listrik. Sedangkan yang di bantaran sungai itu tidak punya tanah, miskin mana? Berarti indikatornya ini sudah tidak beres. Sudah mau lanjut. Nggak pendataan ini kan sekali kabel. Akhirnya bahasa waktu tidak satu kan banyak. Macam Ya, ini saya berbicara kemiskinan terkait sinkronisasi data. Berarti Dinsos juga punya parameter ya? Ya, parameter pendataan. Yang melakukan pendataan siapa? Orang kan? orang siapa? Ya orang pendataan itu. Ya sopo. Itu TKS kan? Ya enggak, dari TKS tidak pernah dapat. Tapi saya kena TKS loh.
Ya. data yang data itu dari desa. Enggak, maksudnya kan verifikasinya TKSK. Verifikasi. Iya kan? Enggak, ini. Berbicara data. Ya gini, berbicara data yang mengupload TKSK sama juga sama. Yang mengupload bisa. Ya, yang mengupload. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi akan menyampaikan dari kelompok 4 menyampaikan terkait dengan tracing siklus pembangunan yang ada di desa. Tahap siklus pembangunan yang pertama adalah pendataan. Di sini media disampaikan melalui pendataan melalui SDGs. Selain itu ada lagi melalui pemutakhiran data IDM, EHDW dan P3KI. Yang menjadi titik kritis di sini adalah salah satunya tidak lengkapnya ketika menginput data. Mungkin karena ada beberapa yang masih kosong sehingga ketika dianalisa tidak sesuai, tidak muncul sesuai kriteria. Kemudian kedua, tidak sinkron dengan kondisi realisasi apa yang ada yang sebenarnya. Kemudian yang menjadi titik kritis lainnya adalah bahwa aplikasi tersebut tidak mendukung apa yang ada di servernya itu, mungkin karena gangguan atau error dan lain-lain. Sehingga ini perlu adanya verifikasi dan validasi di lapangan. Kemudian tahap yang selanjutnya setelah pendataan adalah perencanaan pembangunan desa. Medianya adalah dilakukan musdes tahap penyusunan perencanaan, baik itu perencanaan dokumen RPJMDes maupun RKPDes sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Mas Ferry, Mas Okta. Terus yang menjadi kritis di sini hampir sama Mas, kurang sinkron antara RPJMDes dengan RKPDes. Kemudian rekomendasi yang ada di SDGs tidak rekomendasi SDGs tidak dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan di desa. Selanjutnya yang ketiga, selain pendataan, perencanaan, kemudian adalah pelaksanaan pembangunan di desa. Prosesnya salah satunya adalah dilakukannya mulai dari sosialisasi pelaksanaan, musyawarah pelaksanaan pembangunan, kemudian pelaksanaan pembangunan tersebut melibatkan masyarakat sekitar. Terus tidak lupa sebelum dilaksanakan perlu adanya trial. Jadi pelaksana di lapangan diberikan contoh-contoh komposisinya sehingga kualitas itu sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang menjadi titik kritis, pengadaan barang dan jasa kurang optimal. Kadang di sini pelaksana kegiatan tidak atau menghiraukan adanya regulasi tentang pengadaan barang dan jasa, tidak melihat anggarannya berapa, apakah harus melakukan penunjukan langsung, penawaran, ataupun pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan melalui apa Mas? Lelang. Nah, kadang itu diabaikan di desa. Terus yang ketiga, yang keempat adalah pertanggungjawaban. Medianya adalah dokumen SPJ dan kelengkapannya kurang lengkap. Titik kritisnya, nota kwitansi pembayaran disusun di akhir tahun
Kadang SPC tersebut Bapak Ibu, ketika seharusnya ketika melakukan pencairan, dokumen pencairan tersebut itu kan dilampiri dengan pertanggungjawaban laporan SPP pertanggungjawaban nah, dan dilampiri dengan nota bukti kwitansi. Harusnya kan seperti itu. Namun kenyataannya Bapak Ibu, sebagian di desa-desa itu ketika duit cair, ketika mengajukan tidak dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang jasa ataupun nota kwitansi, malahan belum. Yang penting duitnya cair, tak cakno itu badi. Kadang duitnya wis entek kegiatan itu dulu rampung. Nah, ini yang terjadi, sehingga ini yang perlu kita lakukan adalah mendampingi agar tetap penggunaan tersebut dilaksanakan secara maksimal. Begitu ya. Demikian dari kami. Monggo untuk saya sama selanjutnya. Silakan nomor 1. Biasanya Pak Ketua. Gimana saya ini? Coba sasar bener. Siapa Mbak? Jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Ya saya tengok-tengok apa Mas Andro. Kamu apa terang orang Mas. Kita kan bingung kalau Apa Mas sudah berpokok apa? Lanjut. stres Apa stresnya apa? siklus pembangunan. Yang pertama itu apa sih? Lanjut. Pendataan. Terus yang kedua apa Mas? Ya, kalau itu yang kedua. Yang kedua ini loh. Nah ini. Ketiga Mas. Ora ternyata nonton kolom kok. Oh iya. Ya terima kasih Pak Asri. Sangat kecamatan katanya. Untuk musyawarah perlu disebutkan musyawarah apa saja. Di situ kan belum disebutkan musyawarahnya, lalu itu musyawarah apa saja. Untuk apa maksudnya? Untuk musyawarahnya ini yang ditanyakan oleh Mbak Asri terkait dengan musyawarah. Ini musyawarah yang mana? Musyawarah pada tahap pelaksanaan. Aduh, gak bingung nih. Ya, Mbak Asri sudah paham saya, sudah paham. Jelaskan. Oh ya. Ya apa? Sudah ya. Selesaikan serangnya ya. Maksudnya yang ditanyakan oleh Mbak Asri tadi kan terkait dengan musyawarah sebelum dilaksanakannya pelaksanaan pembangunan, begitu ya? Nah, ini biar teman saya yang membantu menjawab. Saya kan biasanya dari hati ke hati paham Bapak Saras yo. Malas ngomong Ya, ini saya jawab. dan kamu ngomong saya pertanyaan gitu. Ya mangga. Ada beberapa desa di dalam kabinet kami itu sebelum pelaksanaan ya, kita memang mengadakan kalau di PNPM dulu namanya MP2K
kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan dan dilaksanakan oleh siapa, terus apa metodenya atau barang jasa yang akan disiapkan itu apa saja. Jadi kegiatan-kegiatan itu sekaligus sosialisasi ke warga tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, mungkin tahap satu cair kegiatan yang ada di tahap satu. Oke, itu jawabannya. Ya, terima kasih Mas Aris atas apa yang telah dijelaskan. Mungkin ada yang bertanya lagi, Pak Sri. Kalau ada, nanti dari Pak Sri. Terima kasih. Terima kasih. Memang apa yang telah disampaikan oleh Mas Aris tadi sebetulnya pernah kita fasilitasi di beberapa desa bagian. Selama ini di desa dampingan kami, terutama dampingannya Pak Lurah. Ini adalah desa Purworejo. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, itu biasanya masyarakat dikumpulkan, disosialisasikan bahwa wilayah ini akan dilaksanakan pembangunan sebagaimana apa yang diusulkan. Nah, selain membahas kaitannya dengan siapa nanti yang bekerja, siapa tukangnya, disampaikan pula siapa yang menjadi TPK-nya. Di situ juga membahas terkait dengan hal-hal yang menimbulkan apa ya istilahnya? Konflik. Kayak mungkin batas tanah, ada yang kena atau enggak. Kira-kira seandainya ada tanah warga yang kena, itu bagaimana solusinya? Itu dibahas di dalam wilayah tersebut. Sehingga tidak akan terjadi suatu permasalahan kemudian hari. Dan disampaikan pula bahwa ketika kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, agar masyarakat juga itu berpartisipasi dalam pelaksanaan, dan juga ketika kegiatan itu sudah selesai dilaksanakan, setidaknya ada yang namanya tim pemelihara. Jadi kegiatan itu tidak semata-mata jadi bar, karena kegiatan itu perlu untuk dirawat, dimaksimalkan. Terima kasih. Ada lagi yang junior kan? Tertutup? Duitnya dari kami, Muhammad. Dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, semua baikkan juga ikut. Ayo. Semua mendengarkan, jangan terputus. Ya, ayo. Nah, Mas, ini yang kipernya tetap jalan ya. Jangan terputus. Oke. Setengah kencang kanan. Ya, enggak apa. Kemudian tolong tangannya diangkat. Kanan. Kemudian yang kiri seperti ini. Pernah main tangkap jari? Ya. Berarti agak mundur sedikit kalau saja tadi. Menyesuaikan ya biar nyaman. Loh, ini belum Pak. Monggo baca. Kita maju. Oke. Sama Bu. Mas, ikut aja Mas. Asam lambung. Oh, asam lambung. Daripada sepatu ya. Oh gitu ya. Oke. Buka kita, buka sampai keruminya. Oh berarti. Kita Pak. Oke. Ayo. Oke, kalian teman-teman udah tahu
ketika ada sesuatu yang kita sepakati terucap, maka tugas teman-teman adalah menangkap jari sebelahnya. Nah, tugas teman-teman yang lain adalah yang satu itu nangkap, yang satu mencoba menghindar. Oke, paham maksudnya? Coba dengan satu. Nah, ini kan ketika saya ngomong banyak krunya tentang inklusi, difabel atau disabilitas, orang buta, ya masuk disabilitas kan, langsung dengan ngangkat yang satu nangkap, ya. Yang satu mencoba menangkap, yang satunya mencoba menghindar. Ini saja ya, bisa dipahami. Ini ya, kita cek dulu ya. Ya, itu langsung ini aja, langsung ini. Jangan deket-deket, ya. Kita mulai ya. Tangkap. Jangan diremas ya Mas. Kita sepakati kawan-kawan, karena materi kita tentang inklusi ya. Apa saja yang masuk inklusi? Ya, satu, perempuan masuk nggak? Masuk. Difabel ketika masuk kita difabel itu kan menurut saya orang yang berkebutuhan khusus ya. Ada buta, ada bisu, ada tuli gitu kan. Ada cedera. Ya, kemudian itu aja ya, biar cepat ya, karena waktu kita terbatas di pelorok terus di masyarakat. Oke, ketika nanti saya bercerita masuk itu saya menyebut itu tadi yang masuk kategori itu, tugas teman-teman yang satu nangkap, yang satu lebih. Ya, ini lanjut dulu belum masuk. Oke, misalnya kamu main gambar ya. Siapa yang masuk? Kalau main permainan sudah bisa jalan ya Mas? Oke, tangan naik ke sini. Oke, kita mulai ya. Coba ceritain apa? Bisa bisa. Fokus ya. Ini nanti yang ini tadi yang tertangkap berdasarkan konsekuensinya loh dia. Iya. Ini ada konsekuensinya. Ini tolong dicatat Mas belum ya. Oke. Fokus ya, fokus sama. Oke. Di suatu daerah di Lanjau sana ditinggal seorang pasangan suami istri. Namanya Darmi dan Darno. Gitu ya. Darno adalah seorang laki-laki yang pekerja giat bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, kerja keras. Kemudian si Darmi ini seorang istri yang baik, ya. Ya, Darmi ini adalah seorang wanita, seorang istri yang baik. Darno pulang dari pekerjaan, dia selalu, ya, memerankan fungsinya sebagai istri, ya. Ketika Darno pulang, buatkan minum, makan. Dia itu seorang yang buta.
lanjut lagi, berapa lagi? Ya, klarifikasi, ya. Bukan keluarga yang normal, karena semuanya melaksanakan fungsinya sesuai keluarga yang normal. Walaupun saya tahu kawan-kawan udah berapa kali ya teman-teman udah mau bisa masalah. Tapi tahan dulu, ini permainan, mohon bersabar, coba. Ini ujian. Ini ujian. Ujian sangko. Ya. Darman ini ya, Darman bekerja sebagai seorang bengkel di bengkel sepeda. Walaupun dengan keterbatasannya. Dia tetap bisa bekerja, oke? Dia bisa bekerja. Ayo, Dani sebagai seorang perempuan. Sudah berapa menit? 9 menit. Oke, nah.